nggak ada orang sama sekali di sekolah tuh, Oke. selain yang latihan pramuka. Oke. Nah tiba-tiba si jendela itu tuh ngayun dengan sendirinya dan itu bisa tembus ke dalam. Anjir. Ngeri. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang lagi di channel gue Horror Dia Experience dan sama gue Fikri. Kali ini bareng gue di edisi Horror Dia Experience di mana gue membahas cerita pengalaman horor dari setiap narasumber yang gue hadirkan. Nah kali ini ketemu lagi bareng gue di edisi Horror Experience. Kali ini gue ketemu dan kedatangan lagi gue star baru ya, gue star berbeda yaitu dari Kevin Kang Sam. Nah biasa dipanggil nggak gitu. Kang Sam ya, Kang Sam. Sebelum gua mulai videonya, sebenarnya Kang Sam juga sama bikin konten gitu ya, bikin konten tutorial dan sejarah berbagai macamnya. Nah, bagi lu yang penasaran, boleh langsung cek channel YouTube-nya di deskripsi. Oke, dan ada lagi yang biasa di channel gue itu Kang Fajar, cuy ya. Oke, jadi kali ini gue bakal menggali sebuah cerita pengalaman horor dari seorang Kang Sam ini mengenai pengalaman semasa kecilnya dulu di sekolah yang katanya itu sekolahnya sering terjadi kejadian-kejadian janggal dan kejadian-kejadian mistis mistis lainnya gitu cuy. Daripada penasaran langsung aja kita gali dari Kang Sam ini. Nah, gimana nih Kang? Cerita dan pengalaman horor yang katanya itu dulu pas zaman sekolah waktu zaman SD mungkin atau SMP lah gitu. SMP lebih ke SMP yang sering. Oke, SMP. Nah, pengalaman apa yang bisa akan sampaikan di konten kali ini? Pernah ngalamin dimana waktu zaman SMP itu kan jadi pembina pramuka lah ya. Biasa kakak-kakak kece gitu ya, Oke, yang mulai oke. ngegait Oke. adik-adiknya gitu. Oh sekarang masih kecil nggak? Oke, gimana? Ya dulu kan ya gue jadi pembina lah ya di SMP gue dulu di Alinaya sih, daerah Kadupandak di Cianjur. Di Kota Cianjur. Gue kan emang lahir di sana, Oke. lahir di Cianjur. Nah sekolah gue itu emang bisa dikatakan mistis gitu bang. Mistis banget. Jadi sering ada kejadian-kejadian yang mengerikan nih. Sering banget. Oke. Salah satu contoh yang paling kena nih di Kang Sam nih, seperti apa ceritanya? Dulu gue ngalamin nih, jadi kondisinya gini, ada tuh adik kelas, nah dia orang meninggal kan. Dia meninggal. Kemudian gue cuma dapat infonya doang bahwa ada adik kelas tuh yang meninggal. Nah waktu itu sekolah gue mau ngadain jambore gitu. Jambore, oke. Gue kan pembina tuh di sekolah itu. Secara berarti gue harus ada latihan PBB gitu kan. Betul. Nah, waktu itu karena jambore udah mendekati, kemudian si adik kelasnya itu kebetulan waktu itu kalau nggak keliru, adik kelas itu memang ikutan juga pramuka. Ikutan pramuka, gue dapet infonya dia meninggal. Oh itu meninggalnya karena apa tuh? Kalau meninggal yang pastinya mah ya nggak tahu ya gue kejadiannya kayak gimana. Yang jelas mah Dicabut malaikat cabut malaikat Israel yang jelas mah Intinya cabut nyawanya berarti ya. Intinya pokoknya ada informasi bahwasannya dia meninggal gitu. Cuma nggak tahu sebabnya karena penyakit apa gitu. Oke. Gitu. Nah, satu hari sebelum mau latihan PBB itu ya kan ceritanya meninggal, kemudian kita kumpul tuh, gua kumpulin lah adik-adik kelas, terus ya yang seangkatan yang mau ikut ke jambore, yang mau ikut pramuka. Nah akhirnya latihan PBB. Waktu itu kondisinya sore hari bang. Kondisi setelah hujan. Setelah hujan ya. Terus kita kan sholat asar dulu tuh. Nah, biasanya mah kalau sebelumnya latihan PBB itu sampai asar. Karena kondisi hujan, otomatis karena jambore udah deket, nah kita orang latihan harus ekstra dong. Nah, biar nggak malu-maluin lah gitu kan ke sekolah yang lain. Betul. Nah,
Singkatnya, pokoknya kita ngadain PBB itu. Tiba-tiba pas lagi asik-asik, setelah asar itu kondisi apa? Kondisi cuaca itu agak-agak mendung. Anak-anak sebetulnya udah minta, udahlah, udah capek gitu, Capek, karena start itu kan jam 1 lah, jam 1-an habis duhur. Nah pas lagi, ya biasa lah ya PBB gitu, baris berbaris, pas lagi siap gerak, hormat gerak gitu kan ya. Tiba-tiba tuh, kan kondisinya sekolah gua tuh di sini nih, kondisinya ini sekolah. Terus di bawahnya itu lapang yang memang mau yang emang jambore itu ngadainnya di lapang ini gitu kan. Nah jadi sekolah gue itu sebagai tuan rumah. Nah makanya gue harus ngadain latihan itu kan ekstra gitu. Kemudian pas lagi hormat gerak gitu ya, nah di sekolah sini, kita kan di sini nih latihannya. Pas lagi di sekolah sini, tiba-tiba tuh jendela tuh. Oh berarti, sorry, gue potong. Berarti gedung tuh di atas. Di atas. Lapangan tuh di bawah. Lapangan di bawah. Oke. Nah dengan diawali tadi pas mau latihan itu denger adik kelas ada yang meninggal, kemudian ya muncullah rasa-rasa gimana gitu ya. Udah sore juga, cuaca mendung. Nah tiba-tiba lagi hormat gerak gitu kan ya. Yang gue ingat ya karena lumayan udah lama juga nih. Tiba-tiba jendela tuh, tahu kan jendela itu kan ada apa sih namanya, penghalang gitu ya. Kalau nutup itu kan ada penghalang, nggak bisa langsung tembus ke dalam kan. Iya betul. Kusen lah ya. Kusen kalau kata orang Sunda, kusen, ada kusennya. Nah itu si jendela peserta sih, adik kelas gua, kakak itu apaan tuh gitu kan. Jendela tuh kok goyang gitu kan, ketiup angin atau apa ada orang di kelas gitu kan. Setahu jam segitu kan, setahu gua anak-anak yang sekolah udah pada pulang juga kan. Berarti tinggal pure yang pramuka ya? Pure yang pramuka doang gitu. Setahu gua emang udah nggak ada sama sekali. Sore juga? Sore. Nggak ada orang sama sekali di sekolah tuh, selain yang latihan pramuka. Nah tiba-tiba si jendela itu tuh ngayun dengan sendirinya dan itu bisa tembus ke dalam. Anjir. Ngeri. Ngayun sendiri gitu kan? Ngayun sendiri. Anjir. Awalnya gue pikir bengong juga. Ya bengong campur heran dan ya merinding lah. Iya merinding. Gue merinding. Awalnya gue nggak percaya pas ditunjukin, kakak itu jendela kok bisa tembus ke dalam katanya. Terus gue pastiin kan, pas gue tengok iya kondisinya emang tembus. Jadi lu lihat dari lapangan ternyata itu ada yang ngayun. Iya ngayun aja gitu. Satu jendela itu. Anjir. Firasat gua, paling angin kan mungkin ya. Karena kan sore-sore habis hujan, ya cukuplah ada lumayan angin. Emang angin gede juga kan, lapangan terbuka kan. Tahu sendiri lapangan angin kenceng lah. Betul. Gua awalnya positif aja gitu, positif. Ya gua pembina dong. harus ngondisiin. Ya pokoknya anak-anak chaos lah. Lihat kondisi kayak gitu. Betul. Emang di desa gua itu emang terhadap apa sih disebutnya tuh makhluk misteri banget gitu. Misteri banget dan kental banget gitu. Nah terus gua pastikan tuh meskipun ngeberaniin gitu kan. Gua sama temen gua waktu itu ada 2 pembina pokoknya di sekolah gua itu, namanya si Alvin. Si Alvin, gue pastiin naik ke atas. Si jendela itu berhenti. Yang tadinya ngayun, pas gue samperin itu berhenti. Kondisinya berhenti. Terus si jendelanya itu, pas gue cek itu emang nggak bisa tembus. Udah nggak tembus. Gue pastikan itu slotnya memang. Emang slotnya terbuka, gue pasti itu. Yang jelas mah nggak bisa masuk ke dalam. Kan ada penahannya gitu kan. Betul. Gitu. Merinding gue, merinding asli. Merinding. Terus, waduh gimana nih gitu kan. Anak-anak udah langsung pada minta balik dong. Udah panik lah ya. Panik langsung, panik. Balik aja kak, katanya lanjutin siang aja lah. Itu udah mau mepet ke maghrib juga kan. Itu ya lumayan cukup karena gue ngeliat dengan dengan mata gue sendiri gitu kayak gitu. Anjir.
Wow, itu maksudnya itu enggak ya kita kalau kita bikin secara logis memang tidak akan terjadi ya, karena itu ada jelas ada penghalangnya lah ya. Kalau kan pasti ada penghalangnya lah, nggak mungkin bisa tembus gitu kan. Iyalah, Iya. iyalah. Yang ngecek 2 orang kan buat Iya. memastikan ini apa mata gua doang yang istilahnya ngelihat kayak gitu. Oke. Memastikan juga apa bener nggak sih gitu bisa tembus. Gua pikir kan emang mungkin apa rusak lah gitu ya si penanya sehingga bisa sampai tembus ke dalam. Ternyata enggak. Gua cek aman. Anjir, tata normal. Wow. Tapi itu pengalaman horor yang unik juga ya, kalau menurut gue sih ya. Iya. Maksudnya kan rata-rata kalau pengalaman horor itu kayak penampakan atau apa gitu. Nah kalau ini dia nggak tahu gimana bisa manipulasi benda atau gimana sampai dia bisa tembus gitu ya. Maksudnya gue jarang dengan. Iya, makanya aneh juga kan, paling yang gua tahu banter paling barang digeser gitu kan. Atau dipindahin, tapi ini bisa tembus loh. melakukan hal yang di luar gitu ya. Di luar nalar manusia juga cuy. Iya, gue heran juga sih. Ya bengong lah. Pasti lah. Yang satu gue bengong heran kok bisa tembus. Kedua mah yang gede mah ya takut lah bro. Oh anjir. Ya dengan umur gue yang mungkin ya masih ya unyu-unyu gitu kali ya. Ya pas anak-anak itu kenapa langsung panik? Karena tiba-tiba langsung keingat si adik kelas gue itu ada yang meninggal sebetulnya. Mungkin anak-anak itu berpikir ada korelasi sama yang meninggal itu. Iya, ada sangkut pautnya gitu. Tapi itu kalau tadi bagi cerita yang ada yang meninggal itu sebenarnya jaraknya berapa lama tuh? Apa selang berapa hari gitu meninggalnya? Bagaimana? 1 hari sebelum kita latihan. Oh, 1 hari sebelum kita latihan. Jadi masih anget banget itu ceritanya. Bener-bener kayak H-1 H-2 gitu? Iyalah. Anjir, damn boy. Makanya kan ketika ngelihat kejadian itu langsung connect-nya itu ke adik kelas yang baru meninggal itu. Shit. Nah, terus selain dari pengalaman tadi ya yang itu benar-benar ngeri banget tadi yang gejala itu, terus ada lagi ya dari sekolah atau dari mana gitu pengalaman horor lo gitu bang? Tadi gua di awal bilang itu emang sekolah gua itu dibangun. Jadi dulu mah itu kuburan. Oke, kuburan tua lah ya, kuburan tua. Kemudian awalnya dibangun lapangan itu emang diperuntukkan untuk main bola lah gitu. Kalau ada turnamen di desa gitu. Nah kemudian ada ya mungkin dari bagian pendidikan atau apa ya bikin sekolah lah di sana gitu. Nah memang bekas kuburan tua dulunya tuh. Oke. Pokoknya singkatnya masyarakat setempat di sana pun jam pokoknya mendekati maghrib sampai pagi mah jarang ada yang berani lewat situ gitu. Dan masyarakat pun sering gitu menemukan kalau pas memang ada orang yang berani lah ya, orang berani lewat gitu. Tiba-tiba di atap atau di lantai 2 itu kan 2 lantai. Iya. Kebetulan sekolah gua tuh 2 lantai. Di lantai atas itu kayak ada anak kecil lagi main apa gitu. Terus ada yang lagi main bola katanya. Ngerti sih. Jadi kayak ada anak kecil yang lari di koridor di atas itu. Iya, Anjir, damn. kayak kan awalnya mungkin berpikir dari sekolah lah lagi ngadain mos atau lagi ngadain apa. Tapi kan memang nggak ada aktivitas sama sekali. Dan itu kejadian malam. Anjir, ada malam anak kecil ke sekolah ngapain, coy? Iya kan nggak apa namanya. Logis lah ya. Iya, logis. betul. Kan nggak mungkin juga ada keinginan belajar di malam hari kan ya. Oh. Terus setelah kejadian itu ada hal apa lagi nih dari sekolah itu? Ya lanjut lagi berarti ya pas tadi adik-adik kelas yang lagi belajar PBB waktu itu baris berbaris karena memang connect-nya itu ke adik kelas gue yang meninggal itu. Gue sebagai pembina gimana ya gitu kan. Udah mah gue bagian dari OSIS juga megang kerohanian. Wah ini harus diluruskan juga cara pandangnya karena di satu sisi sekolahnya memang ya ada penghuninya gitu, ada yang tinggal di situ. Di satu sisi dikait-kaitkan dengan emang yang adik kelas gue yang baru meninggal gitu. Ya akhirnya
yuk berdoa yuk gitu. Gua ya sebetulnya ya gua panik juga gitu. Gua panik juga. Terus ya coba nenangin diri lah ya. Coba nenangin diri dengan yuk kita doain yuk gitu kan. Gua lupa namanya itu adik kelas gue itu siapa. Yang jelas mah setelah kejadian itu kita kumpul, terus berdoa bareng, terus gue bubarin udah balik gitu. Ini kan bener ya kalau itu. Dilanjutin nggak bener. Itu udah chaos banget sih, Iya, panik sebetulnya mah. Aduh ini harus memastikan gitu kan si jendela itu bener nggak sih gitu. Apakah cuma apa cuman mata gua yang salah lihat atau gimana gitu. Tapi yang jelas bukan gua orang kan yang pertama kali ngelihat. Yang jelas yang lagi latihan kan adik-adik kelas gua tuh yang pertama kali ngelihat itu mereka. Jadi itu maksudnya benar real ya. Jadi banyak yang saksinya banyak lah ya. Banyak. Mungkin kapan-kapan lu main bang sekolah gua dulu. Bisa latihan nanti kalau dia akan eksplorasi uji nyali di sekolah Cianjur tersebut cuy. Kita nantilah next time lah gua bakal kapan-kapan main sana ya. Kali aja kita ya silaturahmi lah sama penghuni sana. Bisa ya tunggu nanti gue bakal eksplorasi ke sana. Oke cuy. Nah gue juga sebenarnya pas penasaran nih di sana tuh sebenarnya ada ini nggak kayak mitos atau kabar konon gitu katanya mungkin di sana ada penghuninya apa gitu di sana gitu. Apa ada sosok yang orang sana gitu. Apakah ada mitos-mitos tertentu di sana gitu? Bukan mitos ya. Lebih ke real sih kalau gue ngerasanya lebih ke real karena jujur aja sekolah gue itu dibangun dari ya tadi kuburan yang tua gitu kemudian dibangun sekolah dan memang gue pribadi ngerasain ya aura-auranya itu emang aura-aura yang nggak enak lah gitu kan kalau lama-lama terus kondisi malam gitu kan gelap kan gue OSIS tuh sering ngadain MOS atau nge-ospek adik-adik kelas gitu kan sering bikin agenda-agenda di sana itu emang gak nyaman emang gak nyaman rasanya itu tapi mau gimana lagi kan ya pernah tuh kejadian ada yang kesurupan adik kelas gue juga kesurupan di sekolah yang sama juga di sekolah yang sama gue masih sekolah di sana singkat ceritanya gini lah jadi tadi kan ini lapang, ini sekolah gua tingkat. Nah di belakang sekolah itu danau. Danau yang emang nggak keurus lah. Tapi lumayan gede. Kayak kalau di kata orang Sunda mah empang lah ya. Tapi gua sebut danau karena lumayan juga luas gitu. Luas lah ya. Sering dipakai mancing, sering dipakai mancing juga. Mungkin semacam ini rawa kali ya. Rawa. Bisa masuk rawa. Oke. Emang dengar kata temen gua yang rumahnya deket situ, emang di rawa itu ada penghuninya juga. Gitu. Belalah, singkat ceritanya sore-sore juga itu sore-sore hari Jumat sore-sore kita mau ngadain kalau nggak salah tuh Maulid Nabi. Mau ngadain event di sekolah Maulid Nabi. Gue sebagai panitia juga karena kan gue yang megang kerohanian dong. Singkat cerita sore-sore kesurupan lah tuh si adik kelas gue perempuan. Cewek, terus cewek. Nah, gue gak tahu awalnya dikabarin kak. Itu siapa lupa namanya juga. Udah lumayan lama ya. Katanya kesurupan. Serius gue bilang. Iya, ayo ini katanya takut kenapa-napa gitu. Oke. Ya gue juga lumayan ini juga. Baru aja kemarin gitu kan. Ada kesurupan lagi ini mah langsung kesurupan gitu kan. Beraniin diri aja gitu. Gue samperin, iya bener kesurupan. Matanya bro, pas gua dateng itu langsung natap gua. Langsung melotot, matanya merah. Matanya tuh kayak di bola matanya itu kan kayak ada serat-seratnya tuh. Itu merah. Full merah gitu? Kalau full ya enggak, pokoknya di serat-seratnya itu merah lah, kayak orang yang sakit mata kan. Iya. Kelilipan di sana, kelilipan awal. Sampai merah, padahal kan nggak kenapa-napa sebelumnya. Matanya merah sampai melotot gitu kan. Kaget juga gue tadinya mau, aduh gimana ini gitu kan, bingung.
mana guru-guru pada belum datang waktu itu, soalnya kan acaranya habis isya tuh mau Oke. Nah itu lagi persiapan tuh kan, persiapan. Aduh gimana ini? Udah deh kita bacain ayat kursi, ada yang wudu ngambil Quran. Adik kelas gue tuh baca surat Yasin, baca Quran, nggak ngefek sama sekali. Anjir. Terus yang terjadi pada si anak itu gimana? Setelah dibacain ayat kursi?